Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat, mengabdi hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Apa kabar pemirsa? Pemirsa, seperti berita yang sama-sama kita ketahui kemarin, dua kelompok massa terlibat bentrok di Jalan Taman Siswa, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, pada hari Minggu 4 Juni tahun 2023. Dan Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa telah menjadi saksi bisu akan kericuhan tersebut. Untuk diketahui bersama, bahwa bangunan museum itu dulunya adalah rumah dari Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Tempat tersebut merupakan situs cagar budaya. Museum itu berada satu kompleks dengan pendopo Taman Siswa. Dalam kerusuhan tersebut beberapa barang bersejarah di museum itu menjadi korban. Salah satunya ialah kursi yang pernah diduduki Ki Hajar Dewantara. Juga para tokoh bangsa dahulu sudah pernah menduduki kursi tersebut, termasuk Presiden pertama Indonesia Bapak Insinyur Soekarno, menurut informasi dari Bapak Kepala Museum Taman Siswa Ki Murwanto. Staf Museum Dewantara Kirti Griya, Agus Purwanto, juga menyampaikan, sewaktu tiba di museum pada Senin pagi, dirinya melihat kursi tersebut terlempar dari posisi semula. Saat ditemukan, kursi itu dalam keadaan terbalik. Mungkin kursi itu sempat dipakai oleh massa di dalam kompleks untuk menghalau atau menakut-nakuti massa penyerangnya yang berada di luar. Menurut Agus, setelah kursi itu dicek, bagian sandaran ternyata sedikit cekung. Sedangkan, alas kursi yang terbuat dari rotan juga hampir tercerabut. Kondisi kursi tersebut juga tidak lagi stabil. Padahal, sebelum terjadinya kericuhan pada Minggu malam, kondisi kursi itu masih baik. Selain kursi, sebuah meja kuno diduga terinjak-injak oleh massa. Di bagian atas meja tersebut terlihat bekas jejak sepatu. Meja tersebut dulu dipakai sebagai meja makan oleh keluarga Ki Hajar Dewantara. Tak hanya itu, pintu belakang museum juga mengalami kerusakan. Saudaraku, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa, rumah Ki Hajar, itu rumah biasa dan pada bagian pendopo tidak ada kerusakan, maupun kehilangan, cuma bagian pintu belakang museum jebol, itu kayunya masih asli loh. Mungkin dijebol massa untuk menyelamatkan diri, informasi dari Ki Murwanto. Ki Murwanto menuturkan, kursi, meja, dan sejumlah benda lainnya, termasuk bangunan bekas rumah Ki Hajar Dewantara tersebut masih asli. Dan terkait kondisi Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa pasca kerusuhan, Bagus Pujianto sebagai penyidik pegawai negeri sipil Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 DIY Jateng menjelaskan bahwa barang-barang yang ada dalam museum itu memiliki sejarah yang sangat tinggi, nilai-nilai tersebut tak bisa dikalkulasikan ke dalam mata uang. Semua benda koleksi museum memiliki nilai sejarah dan cagar budaya yang tak tergantikan. Ketika benda-benda itu rusak, kerugian yang timbul tidak bisa dikalkulasi dengan angka karena kenangan di dalamnya tak ternilai harganya. Saudara Bagus menjelaskan, pihaknya akan terus mengumpulkan bahan dan keterangan untuk penyelidikan soal apa yang terjadi dan siapa yang terlibat dalam peristiwa di Museum Taman Siswa pada minggu itu. Berdasarkan temuan sementara, pada minggu malam tersebut merupakan kondisi darurat, serta tidak ada perencanaan dan niat untuk melakukan perusakan. Selepas penyelidikan, Bagus menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan rekomendasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar peristiwa serupa tak terulang, seperti memberikan rekomendasi ke pimpinan untuk memperkuat sosialisasi, memberikan pemahaman baik kepada perguruan taman siswa ataupun kepolisian supaya kejadian seperti itu bisa diantisipasi dari awal.
Nah, untuk menjadi evaluasi bersama atas kejadian kerusuhan tersebut seharusnya tidak mengorbankan bukti sejarah bangsa, apalagi museum tersebut merupakan peninggalan Bapak Pendidikan. Pahlawan yang telah berupaya mencerdaskan bangsa. Dan seharusnya bukan hanya dari pihak kepolisian yang meminta maaf, namun semua lapisan masyarakat yang ikut terlibat juga para oknum yang menyebabkan kerusuhan tersebut. Karena sebagaimana yang sama-sama kita lihat, begitu buruknya adab serta perilaku generasi bangsa ini, yang sudah melupakan sejarah, dan lebih mementingkan emosi, keegoisan terhadap kelompok masing-masing, menganggap kepentingan kelompok lebih penting dibandingkan kepentingan bangsa. Pertanyaannya untuk saudaraku semua, juga para pimpinan kelompok ormas, sampai kapan bentrokan masa ini terus berlanjut? Hal seperti ini apakah memang disengaja untuk menunjukkan kekuatan dan eksistensi kelompoknya supaya terlihat paling kuat? Jika tidak, seharusnya para tokoh, para ketua kelompok massa bisa meredamnya dan tidak menunggu kekacauan terjadi. Mohon diingat, Indonesia negara hukum, bukan negaranya salah satu kelompok. Indonesia ini adalah negara cinta damai bukan anarkis. Negara Indonesia memiliki pemuda yang cerdas dan beradab bukan pemuda yang berlagak jagoan dan berperilaku layaknya preman jalanan. Semoga saudaraku semua segera sadar, lebih mengutamakan kemanusiaan, mengutamakan persatuan, juga mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan dalam setiap masalah. Dan mempercayakan keadilan kepada hukum peradilan yang berlaku di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpendidikan, bukan bangsa primitif yang tidak mengenal toleransi dan aturan. Salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan